كونين والثقلين والفريقين بالعرب وبالعجم يا بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ربنا يا واسع الكرم هو الغريب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأموال متهم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ربنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jalan-jalan ke kampung Bali, di kampung Bali beli rumah, udah makan aja itu. Malam hari ini enaknya kita makan nasi kembuli. Dalam rangkaian malam hari ini kita istiqomah. Emang kalau ada kembulinya rame, bener-bener. Ada yang ngaku kambing, ada yang ngaku ayam. Ini gimana caranya nih? Obing kambing pas tuh, obing kambing. Ya enggak? Kalau matrasit ayam repot dia. Tapi jadi RT udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mukhtarim man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaik Allahu ya man dalana wa adana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha summa kunta watbi sayyi'atan hasanatan buha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalau ngomong lama kira-kira nasi kembulunya keburu gempel nih. Ingin. Bener apa bener? Yang enak udah tinggal makan. Kalau nasi udah gempel kagak enak, urusannya amatin lagi udah. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus tentunya para asatid yang hadir pada malam hari ini dalam rangkaian majlis taubatan nasuha. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Ustaz Ismail, Ustaz Rizky Farabi, kemudian Ustaz Mustafa, Ustaz Sahrul, Ustaz Yamin dan para asatid yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bil khusus para pengurus majlis, di antaranya orang tua kita Bapak Haji Amiruddin, Bapak Muhammad Siddiq, Bapak Matrasid, dan juga tentunya Sohibul Bait, Bapak Haji Jainuddin SE. Mudah-mudahan hajatnya malam hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri salah satu nikmat yang diberikan oleh beliau. Salah satu amanah yang diberikan oleh beliau, seorang putranya yang bernama Muhammad Hijam Jainuddin. Hijam Jainuddin. Kayak lagu-lagu India ini. Mudah-mudahan anak tersebut dijadikan anak yang waladun soleh, anak bermanfaat bagi nusa bangsa serta agama, anak yang patuh taat kepada Allah,
patuh taat kepada Rasulullah, taat patuh kepada kedua orang tuanya. Dan insya Allah nanti kelak bermanfaat di masyarakat dan keluarga. Amin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah kita buka dalam satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini berhubungan dengan judul yang ditulis oleh Pak Haji Jainuddin, yaitu merajut ukhuwah, menguatkan iman dan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya memang itu semua ada suri teladan yang baik yang patut kita ambil pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian orang yang mengikuti daripada akhlak tersebut, yang mengikuti daripada contoh tersebut, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan orang yang selalu mengingat Allah dan berzikir kepada Allah. Ini pas banget kan? Pas nggak kira-kira? Bukan nih, saya lihat tampang-tampang zikir semua malam Jumat. Alhamdulillah nggak pernah enggak nih. Sampai saking hebatnya. Malam kemarin ketua bingung mau di mana ini. Benar, orang tempatnya udah disodok duluan. Inilah dia. Ini menjadi pelajaran buat kita. Jadi jangan sampai ketika hal ini terjadi lagi. Silakan ngambil di mana aja, nggak jadi masalah. Jangan dengan hanya kembali begini istiqomah kita enggak. Kemarin malaikatnya pada nyariin. Biasanya Ustadz Mustafa baca arwah, kemudian juga Ustadz Ismail baca doa arwah, Ustadz Sahrul baca maulid, Ustadz Rizki baca maulid, Haji Amir baca doa konten. Baca doa konten nggak ada. Kemana ini? Nah inilah dia. Sesuai yang pada malam hari ini kita laksanakan menjadi suri teladan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak lagi memikirkan dirinya sebagaimana dia cinta kepada umatnya. Tadi Haji Amir udah baca doanya. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Dia tidak berdoa buat keluarganya, buat anaknya, buat istrinya. Kalau kita kan kita baca Allahumma barik Nabi, Allah di dina wala tadrum wa bikum li tu'atika wa nabi rahum wa jana wa yumin dibarikan solihin. Solihin ini lewat tadi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu, inilah yang harus kita ambil suri teladan yang terbaik bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam diri Nabi, dia tidak ada perasaan yang ada dengan sama dengan kita, perasaan syirik, dengki, segala macam. Bahkan ketika dia masih kecil, dia sudah mendapat gelar Al-Amin. Udah kita ada Bang Sidik, bener ya, emang dapat gelarnya Sidik juga, orang yang dipercaya. Inilah dia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau seandainya baginda Nabi kita ambil suri teladan yang baik pada dirinya. Malam hari ini, mari sama-sama kita kuatkan diri kita, kita ambil teladan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita bisa mengamalkan yang ringan-ringan aja dah. Bener nggak? Kalau kita seandainya kita ambil suratan yang berat, kagak sanggup kita. Baginda Nabi Muhammad SAW tidurnya dikit. Bener nggak? Tidurnya dikit. Kalau kita dikit-dikit tidur. Makannya dikit. Kalau kita dikit makan. Orang acaranya aja kalau nggak ada makanan, nggak ada kebuli, saya yakin tadi datang 10 orang. Itu yang dari kampung aja pulang buru-buru dengar kebuli. Gara-gara kambing tuh. Gara-gara apa disuruh pilih? Obing kambing pas.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memang dia sudah cinta, ketika dia udah senang kepada sesuatu, dia tidak lagi memandang bahwa itu orang, apakah orang kafir, apakah orang muslim, tetapi ditolong. Kejadian pernah dibuktikan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek tua. Nenek-nenek tersebut udah gitu gelandangan lagi, udah tua gelandangan, repot. Ketika orang itu paling benci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika setiap orang yang datang itu dibilang, jangan kau ketemu dengan Muhammad, Muhammad itu gila. Jangan sampai kau mendekati. Kenapa? Kalau kau mendekati, kau akan terhipnotis, kau terpengaruh. Dia itu tukang sihir. Tapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu orang itu. Bagaimana caranya? Baginda setiap hari dia beliin makanan, dia beliin bubur, orang tersebut disuapin. Biarin dah dimaki-maki, dikatain segala macam. Baginda Nabi tetap sabar dalam hatinya, dia menjalankan itu semua. Kalau kita begitu, jangankan kata boro-boro, benar nggak? Di depan kita udah kita kasih makanan, kita domba-domba dibanting bisa urusannya. Tetapi baginda Nabi besar Muhammad SAW enggak, dilayanin orang tua tersebut dengan lemah lembut, dengan rasa kasih sayang. Akhirnya ketika beberapa lama baginda Nabi besar Muhammad SAW sampai wafat. Ketika baginda Rasulullah SAW wafat, maka orang nenek-nenek kafir tersebut, bangsa kaum Quraisy tersebut kebingungan. Dia tunggu orang yang setiap hari memberi makan, tiap hari melayani, menyuapi dia makan, sampai ditunggu dari pagi sampai sore kagak datang-datang. Akhirnya salah sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq lagi. Banyak malam hari ini. Iya. Akhir datang Abu Bakar Siddiq, ditanya kepada istrinya Nabi, ya Aisyah, apakah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah? Sesungguhnya engkau setelah semua melakukan hal-hal yang dilakukan oleh baginda ketika dia hidup, tapi ada satu yang belum dilaksanakan. Apa itu? Ada seorang nenek tua yang setiap hari diberi makan. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang bawa makanan diumpanin. Tetapi ketika dikasih makan, orang nenek tua tersebut merasa lain. Kok ini orang yang nyuapinnya beda? Di mana kelembutannya? Di mana kehalusannya? Akhirnya apa disampaikan? Ibu, sesungguhnya yang setiap hari ibu suapin, ibu makan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis nenek-nenek tersebut. Merasa kenapa? Ini kok orang begitu lembut, begitu ramah, kasih sayang. Ketika orang lain yang kasih makan, ada perbedaan. Kalau kita begitu, nenek-nenek begitu, jadi keluarga kita kayak gimana kasih makanan? Suapin itu sogok aja udah, benar nggak? Tetapi enggak, ada di situ kelembutan yang dirasakan ketika bukan baginda Nabi yang memberi makan, dia merasakan. Akhirnya nenek tersebut merasa kehilangan, nangis, dan pada saat itu dia masuk Islam, dia menjadi Muslim, dia menjadi mukmin. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak perlu apakah itu agama muslim atau bukan. Makanya inilah jadi. Kenapa? Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dengan akhlak tersebut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan cara berdakwahnya melalui akhlak. Bukan karena kekerasan, bukan karena fisik, perang, tidak. Bahkan ada satu lagi peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika baginda selesai perang, pada saat itu dengan meraih kemenangan, kemudian baginda Rasulullah SAW merasa lelah, capek. Dia beristirahat di bawah pohon korma dengan ada air oase, dia ingin
beristirahat. Sedangkan para pengawalnya, sahabatnya jauh dari dia, jauh dari baginda Nabi. Ketika beristirahat, pedangnya yang namanya Zulpakar itu pedangnya digantungin. Enggak taunya di situ ada seorang jagoan kaum kafir Quraisy yang bernama Dastur, yang nama Dastur. Dastur itu telah melihat, mempelajari kapan nih baginda sedang istirahat, kapan nih Muhammad sedang istirahat. Ketika pada saat itu pedang digantungin, diambil pedang tersebut. Ketika pedang diambil tersebut, kemudian pedang tersebut diacungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi bangkit, bangun dari tidurannya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Dastur? Hai Muhammad, sekarang umurmu, hidupmu ada di tanganku. Siapakah yang bisa menolongmu saat ini? Apa kata Nabi? Aku hanyalah seorang manusia. Kalau saat ini tidak lain tidak bukan aku minta pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Maka pada saat itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandangi Dastur tersebut. Ketika dipandang oleh baginda Nabi, bergetarlah badannya. Kemudian akhirnya sampai jatuh pedang yang dipegangnya. Yang kemudian ketika pedang tersebut jatuh, baginda Nabi ambil, dibalikan oleh baginda Nabi. Hai Dastur, sekarang bagaimana dengan hidupmu? Siapakah yang bisa menolongmu? Apa katanya? Ya Muhammad, kalau bukan engkau yang memberikan aku pertolongan saat ini, maka aku akan mati. Tapi baginda tersebut nggak begitu. Begitu di situ pedangnya sudah diturunin, bahkan dikata dibangunin, disuruh minta maaf. Ketika saat itu akhirnya Dastur dia minta maaf, dia masuk Islam, maka dia menjadi salah satu tentara umat muslim yang sangat hebat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambil dari peristiwa ini yang pertama, dengan keyakinan, keimanan kepada Allah, kalimat thayyibah la ilaha illallah, yakin baginda Nabi, maka sesungguhnya ada pertolongan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian, yang kedua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan rasa cinta. Maka di situ orang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena baginda masih menyayangi orang tersebut. Kalau kita begitu gimana kira-kira Pak? Pak, kira-kira gimana nih? Kita lagi naik motor, bener gak? Jatuh. Begitu jatuh, tahu-tahu ada orang nodongin belati. Kagak lama belatinya jatuh, kita yang megang gimana? Udah tancepin aja lah mendingan daripada lu dan gua. Ya nggak? Kalau katanya lu jual, gua beli dah. Gitu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi suri teladan buat kita semua. Kalau kita ingin mengikuti cara Nabi, insya Allah kita bisa selamat. Bahkan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini, yaitu ajaran Islam. Di mana ajaran tersebut kita tanamkan ketauhidan kita kepada Allah, yang kemudian bagaimana kita bisa menghindari dari segala hal-hal yang harus kita ambil ketika kita laksanakan yang namanya peringatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka paling tidak kita mengikuti contoh-contoh yang terbaik yang telah dilaksanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, agar kita bisa selamat di dalam kehidupan kita di dunia, bahkan kehidupan kita di akhirat kelak. Kalau kita lihat juga, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, memang benar-benar jadi contoh buat kita. Rugi kalau kita tidak bisa mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah kirimkan di antara kita seorang nabi yang perjuangannya berat,
yang selalu memikirkan daripada umatnya, bahkan hatinya, perasaannya, mata hatinya nggak pernah tidur, yang selalu mengingat kepada Allah, selalu berhikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Maulid Ad-Dibai itu diceritakan, yub'asu min tihama baina yadainil qiyamah fi dhahri alama tutinul ghamama tutihus sahaib bajriyul jabini layuzawaib alfiyul anfi mimiyul fami nuniyul hadib sam'uhu yasma'u sarirul karamu basar tidak sab'i tibakis sakib. Memang baginda Nabi besar Muhammad SAW memang satu keistimewaan yang Allah ciptakan. Baginda belum ada, tetapi kisahnya sudah ada. Bahkan yang bisa mengetahui bukan orang muslim sendiri, yang mengetahui adalah orang-orang kaum kafir Quraisy. Nanti akan lahir ada seorang nabi di akhir zaman, ketika akan sudah mendekati yang namanya kiamat akhir zaman. Ini kita semua orang-orang yang ada di akhir zaman. Tetapi ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah di akhir zaman, inilah menjadi umat yang paling beruntung. Ketika zaman Nabi ada bahkan daripada saudaranya, keluarganya yang bagian daripada keluarga Nabi. Dia bisa melihat Nabi, dia bisa memandang Nabi, dia mendengarkan suara Nabi. Dia cuma hanya dapat kebahagiaan, dia dapat kenikmatan cuma hari Senin. Ketika pada hari Senin baginda lahir, dia gembira. Siapa orangnya? Abu Lahab. Abu Lahab bagian daripada Nabi, tetapi dia tidak bisa bersama dengan Nabi. Kenapa? Karena dia adalah salah satu orang yang mengingkari Nabi. Karena apa? Karena kesombongan dirinya. Kesombongan dirinya. Inilah yang patut kita contoh. Inilah yang harus kita ambil daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Pak, kalau kita lihat Fir'aun gimana? Apakah kagak hebat? Fir'aun kagak hebat. Bahkan kenapa? Dia bisa mengaku dirinya dia Tuhan. Kenapa? Karena itu kesombongannya. Inilah yang harus kita jaga. Kita sudah punya materi, kita sudah punya kegiatan. Mari sama-sama, jangan ada perasaan tersebut, jangan ada perasaan begitu. Tapi bagaimana kita mengisiarkan kegiatan kita ini dengan cara bisa merangkul semua orang yang bisa masuk di dalam kegiatan kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang udah kesombongan, inilah yang paling bahaya. Ketika Allah ciptakan yang namanya Nabi Adam, diciptakanlah terlebih dahulu yang namanya setan. Setan diciptakan dari api. Nabi Adam min turab, Adam dari tanah. Tetapi ketika diciptakan Adam, apa yang diperintah Allah? Dia harus patuh, harus sujud, hormat kepada Nabi Adam. Tetapi setan kagak mau. Kenapa? Ada kesombongan. Sebenarnya terus jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan itu ketika dulu dia bisa mengetahui apa yang ada di surga. Kenapa? Dia bisa bebas. Tapi ketika Allah sudah bikin perjanjian kepada Allah, selesai pada saat itu. Dia tidak mau hormat kepada Nabi Adam, kemudian dilempar oleh Allah dari surga. Apa? Dia cuma minta, aku, ya Allah, berikanlah aku umur yang panjang. Tuh. Kalau kita umurnya berapa paling? Paling 67. Tapi kalau setan ratusan tahun. Bahkan dia kagak mati tapi beranak-anak terus. Satu, aku akan menggoda namanya umatnya Nabi Muhammad. Kata Allah, silahkan, yang penting atau engkau bisa. Maka di sini umat Nabi Muhammad akan aku bekali dengan tentunya
keistimewaan yang tidak terjadi dengan umat-umat sebelumnya. Kita termasuk beruntung oleh Allah, kita diciptakan umat di akhir Nabi, di akhir zaman. Di situ keistimewaannya luar biasa. Bahkan Nabi Adam alaihissalam ngiri sama siapa? Bukan sama Nabi, tapi ngiri sama umatnya. Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah di tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan kemuliaan yang namanya surga. Ditanya, hai Adam, engkau aku telah ciptakan di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Apakah kau merasa enak? Merasa enggak ya Allah. Emang kenapa? Gak punya bini. Iya, kedinginan ya Allah. Akhirnya diciptakanlah dari tulang rusuknya yang namanya Siti Hawa. Tetapi ketika diciptakan Siti Hawa, siapa yang membuat celaka Nabi Adam jatuh dari surga? Setan. Godaan istrinya. Makanya yang belum punya istri buru-buru kawin biar terketahuan dah. Jamaah yang dirahmati bukan orang Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam dosanya 1, tetapi mau dia terlepas dari surga. Kita yang dosanya banyak, kira-kira kehitung nggak dosa kita? Dosanya kehitung apa enggak? Geleng-geleng dah. Geleng-geleng puyeng apa geleng-geleng apa nih? Nih, jamaah yang dirahmati Allah, inilah ada beberapa contoh yang harus malam hari ini mari sama-sama dengan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, mudah-mudahan kita menjadi umat yang bisa mengambil suri teladan, dan insya Allah kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya yang malam hari ini kita setelah tentunya mensiarkan peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk putra dari Bapak Jainuddin dan bernama Muhammad Hijam Jainuddin. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang waladun soleh. Dimudahkan segala tentunya apa yang menjadi cita-citanya dalam sekolahnya, pendidikannya, belajarnya. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Kelak nanti besar bisa mengangkat derajat daripada kehidupan orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Allahumma ij'al wa auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa nahusan Muhammad Hijam Jainuddin bisihati wal afiyah wassalamah. Allahumma ij'al auladan salihan maqbulan wa taqabbal du'a wa taqabbal du'a wa taqabbal du'a. Allahumma asrah sudurana wa yassir umurana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanan wa asin amana wa sil arzaqana wa ila kharib aribna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mari sama-sama kita sempurnakan istiqomah ini dengan sedekah.